Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Dewan juri yang kami hormati, perkenalkan kami dari SMA Negeri 1 Jonggat. Perkenalkan saya, pembicara pertama atas nama Bayi Diva Isnawati. Tugas saya di sini ialah menjelaskan argumen dasar tim kami, memberi batasan limitasi pada mosi, dan menjelaskan kata kunci. Kemudian di sebelah kiri saya Lulu Al-Fatina Zahira sebagai pembicara kedua. Tugasnya ialah memberikan argumentasi tim kami dengan contoh dan fakta-fakta yang konkret. Kemudian di sebelah kanan saya Vega Novia Asrila sebagai pembicara ketiga. Tugasnya ialah menjelaskan kembali argumentasi tim kami dan merangkum pernyataan kembali dari pembicara pertama dan kedua. Dewan juri dan hadirin sekalian, mosi debat pada kesempatan ini adalah pemakaian masker bagi siswa di masa COVID-19 ini sesungguhnya tidak perlu, sebab masker diperuntukkan bagi orang yang terpapar penyakit saja. Selanjutnya, ada 7 kata kunci yang menjadi dasar tim kami. Yang pertama yaitu pemakaian. Pemakaian di sini bermakna penggunaan. Penggunaan di sini mengacu pada penggunaan masker sesuai dengan mosi kita pada kali ini. Yang kedua adalah masker. Menurut Wikipedia, masker adalah alat atau protokol kesehatan untuk menutupi muka agar terhindar dari kontak langsung yang bisa menyebabkan penularan penyakit. Yang ketiga yakni siswa. Menurut Wikipedia, siswa adalah murid, terutama pada tingkat sekolah dasar dan tingkat sekolah menengah. Yang keempat adalah diperuntukkan. Diperuntukkan di sini menurut Wikipedia adalah berarti diambil dari kata untuk. Untuk di sini mengacu pada orang yang terpapar penyakit. Yang kelima yaitu terpapar. Terpapar di sini berarti terkena atau terjangkit. Terjangkit di sini memicu kepada penyakit, yaitu penyakit gejala awal COVID-19 dan seseorang yang sudah terkena penyakit COVID-19. Yang terakhir yaitu COVID-19. Menurut Alodokter, virus corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Virus ini adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, seperti lansia atau golongan usia lanjut, orang dewasa, anak-anak, dan bayi, bahkan bisa menyerang ibu yang menyusui. Kemudian seperti penelitian kami dari bulan Maret sampai April yang warga Indonesia yang sudah terpapar COVID-19 berjumlah 8.000 korban. Sehingga kami menyatakan di sini, menurut WHO juga mengatakan masker wajib digunakan untuk siapa saja yang mengalami gejala atau bentuk-bentuk penyakit yang akan memungkinkan seseorang untuk terkena COVID-19, seperti batuk dan demam. Dan bagi mereka yang menangani kasus COVID seperti ini, contohnya seperti tenaga medis yang ada di Indonesia. Kemudian WHO juga mengatakan, WHO membantah seseorang mengatakan apabila masker ini wajib digunakan untuk seluruh warga Indonesia, karena WHO tidak menyarankan orang sehat memakai masker dalam kesehariannya. Selain itu, Dr. Erlina Burhan, Ketua Persatuan Dokter Paru Indonesia (PDPI), menyatakan bahwa orang sehat tidak perlu menggunakan masker kecuali saat di kerumunan. Seperti yang kita tahu sekarang, jumlah masker itu semakin menipis, harga masker pun semakin melonjak. Dengan tidak menggunakan masker, seseorang itu bisa lockdown di rumah.
Dengan itu Indonesia akan terhindar dari penyakit COVID-19 ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan disambung oleh rekan saya Lulu Al-Fatinah Zahira sebagai pembicara kedua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Al-Fatinah Zahira. Saya selaku pembicara kedua dari tim debat bahasa Indonesia SMAN Negeri 1 Jonggan. Nah, sebelumnya saya mengatakan bahwa saya sangat setuju untuk mosi pada hari ini, yakni mosinya adalah pemakaian masker bagi siswa di masa COVID-19 ini sesungguhnya tidak perlu, sebab masker diperuntukkan bagi orang yang terpapar penyakit saja. Sebelum berangkat lebih jauh, sebelumnya saya akan menyatakan beberapa fakta tentang COVID-19 ini sendiri, yang dimana sampai pada hari ini tercatat bahwa orang yang telah positif atau dikonfirmasi positif terkena COVID-19 jumlahnya sekitar 98.778 orang totalnya. Sementara total sembuh dari COVID-19 ini sampai pada pagi hari ini adalah 56.655 orang. Sementara jumlah orang yang meninggal akibat COVID-19 adalah 4.781 orang. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengapa alasan dari siswa sebenarnya nggak perlu untuk menggunakan masker di masa COVID-19 ini. Seperti yang dijelaskan oleh pembicara pertama dari tim saya, yaitu Baik Diva, menjelaskan bahwa berdasarkan pernyataan dari Dr. Erlina Burhan, Ketua Persatuan Dokter Paru Indonesia atau PDPI, menyatakan bahwa orang sehat tidak perlu menggunakan masker kecuali di kerumunan. Jadi sebenarnya siswa sendiri kan selama adanya COVID-19 ini melakukan pembelajaran daring di sekolah, di rumahnya maksud saya, maaf. Jadi menurut saya tidak perlu siswa untuk menggunakan masker apabila di rumahnya, karena penularan COVID-19 hanya berpotensi terjadi di tempat-tempat umum seperti kerumunan, seperti mall atau tempat-tempat umum lainnya seperti pasar dan lain sebagainya. Jadi menurut saya siswa sendiri tidak perlu menggunakan masker karena selama ini pembelajaran yang dilakukan oleh siswa adalah pembelajaran daring di rumahnya sendiri, kecuali ada salah satu dari anggota keluarganya terjangkit coronavirus, baru siswa tersebut menggunakan masker. Tapi biasanya menurut protokol yang telah disetujui oleh pemerintah, orang yang terkena penyakit coronavirus harusnya dibawa ke rumah sakit ataupun melakukan isolasi sendiri terpisah dengan keluarganya. Jadinya tidak ada alasan buat siswa untuk menggunakan masker karena dia belajar di rumahnya sendiri. Selanjutnya, menurut pakar kesehatan masyarakat yaitu Syahrizal Syarif menilai berdasarkan situasi Indonesia sejauh ini, orang sehat sebenarnya tidak perlu menggunakan masker. Yang lebih efektif untuk menggunakan masker itu adalah orang yang sakit, sehingga apabila dia batuk maupun bersin tidak menularkan ke orang lain. Hal ini juga sejalan dengan fakta bahwa masker di Indonesia semakin menipis sesuai dengan yang dikatakan oleh rekan saya itu Baik Diva, yang dimana menurut ketua Indonesia Novel Association atau INWA yaitu Billy Hijaja, owner PT Headtex, mengakui bahwa peredaran masker semakin sedikit sejalan dengan semakin meningkatnya jumlah kasus COVID-19 ini. Selanjutnya, harga masker di Indonesia juga semakin meningkat, yang dimana untuk masker bedah sendiri harganya menjadi 2 kali lipat, yang dimana harga normalnya itu sekitar 125.000 per box, sekarang menjadi 350.000 per box. Sementara untuk masker yang dipercaya dapat menangkal COVID-19 sendiri yaitu masker N95, harga normalnya yaitu 200.000 telah melonjak drastis menjadi 1,4 juta, bahkan ada yang melebihi 1,4 juta yaitu sekitar 1,7 juta. Tentu hal tersebut telah menyalahi undang-undang sendiri yaitu pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan. Selanjutnya fakta juga mengatakan bahwa penelitian mengatakan bahwa masker bedah sendiri tidak dapat menyaring COVID-19 sendiri. Masker bedah hanya dapat menyaring partikel-partikel besar seperti bentuknya seperti tetesan atau tetesan
batuk. Sedangkan COVID-19 ini virusnya sangatlah kecil, yang dimana dia termasuk aerosol, jadinya dia bisa menembus masker bedah itu sendiri, sehingga sebenarnya penggunaan masker bedah sangatlah tidak efektif untuk pencegahan COVID-19 sendiri. Sebenarnya yang cukup efektif untuk pencegahan COVID-19 sendiri ini adalah masker 9N95, tetapi harganya cukup mahal, jadinya hal tersebut dapat membebani siswa sendiri. Jadi apakah langkah-langkah yang dapat dilakukan siswa apabila tidak menggunakan masker? Karena secara faktanya pembelajaran siswa yang dilakukan adalah pembelajaran daring di rumah. Jadi yang dapat dilakukan adalah yang pertama, cek suhu badan, yang kedua selalu mengadakan social distancing, yang ketiga selalu berolahraga dengan teratur, terus hidup sehat dan menjaga daya tahan tubuh, dan yang terakhir rajin cuci tangan kurang lebihnya 20 detik. Selanjutnya juga dapat dilakukan dengan berjemur sekitar 2-3 kali seminggu sesuai dengan anjuran yang diberikan oleh Dr. Muwardi. Oleh karena itu sebenarnya siswa tidak perlu untuk menggunakan masker karena pembelajaran daring di rumah. Jadi oleh karena itu saya mengatakan bahwa saya sangat setuju apabila pemakaian masker bagi siswa di masa COVID-19 ini sesungguhnya tidak perlu, sebab masker diperuntukkan bagi orang yang terpapar penyakit saja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vega Novia Asila, kami dari tim afirmasi. Saya sebagai pembicara ketiga, kami dari Sekolah SMA Negeri 1 Jogat. Baik, pada kesempatan kali ini mengenai mosi pada pagi hari ini tentang pemakaian masker bagi siswa di masa COVID-19 ini sesungguhnya tidak perlu, sebab masker diperuntukkan bagi orang yang terpapar penyakit saja. Kami sangat setuju akan mosi pada pagi hari ini karena memang benar bahwa penggunaan masker pada era pandemi ini sangat diperuntukkan bagi orang yang terpapar penyakit saja, yang dimana salah satu pakar kesehatan masyarakat menyatakan bahwa Syahriza Sarif menilai berdasarkan situasi di Indonesia, orang yang sehat tidak perlu menggunakan masker karena apabila ia yang terkena penyakit memiliki tidak menggunakan masker, maka ia bisa memaparkan atau menularkan kepada orang yang tidak terpapar virus COVID-19. Sehingga di sini sudah terbukti bahwa penggunaan masker bagi orang yang tidak terpapar COVID-19 sangat tidak perlu. Kemudian berdasarkan data yang terjadi bahwa pada era COVID-19 ini dari bulan Maret sampai April diperkirakan sampai 8.000 orang terkena atau terpapar virus COVID-19. Kemudian sementara fasilitas kesehatan dan jumlah tenaga medis pada saat ini dirasakan tidak cukup karena perbandingan antara masyarakat yang terkena virus 19 tidak sebanding dengan fasilitas kesehatan dan tenaga medis. Pada kesehatan Kota Bandung mengirim stok tambahan yang diakibatkan karena kurangnya stok tambahan masker. Hal ini membuktikan bahwa pada masa pandemik COVID-19 ini masker sangat kurang, yang dimana ini menyebabkan bahwa banyak orang-orang yang masih belum memiliki masker, sehingga masker ini hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang sudah terpapar COVID-19 agar ia tidak bisa menularkan kepada orang yang belum terpapar COVID-19. Sebagaimana laporan dari wartawan BBC News Indonesia Resti Woro Yuniar dan wartawan BBC Visual Journalist mengatakan bahwa pemerintah sudah memberikan solusi dengan mengaku menyiapkan segala yang dibutuhkan dalam masa pandemi COVID-19 ini. Namun hal ini dibantah tegas oleh salah satu tenaga kesehatan Kota Bandung yang bernama Novita, yang menjelaskan bahwa tenaga medis dan tenaga kesehatan masih merasakan kurangnya APD atau penggunaan kesehatan, yang dimana di sini penggunaan masker masih belum cukup efektif di masa pada saat itu, dimana Novita mengatakan bahwa setiap hari ia harus berhadapan dengan beragam pasien yang salah satunya mungkin terpapar atau terkena virus COVID-19 namun belum bisa dideteksi. Nah, hal ini sudah membuktikan bahwa masih banyak orang yang sudah terpapar COVID-19 namun belum bisa terdeteksi. Hal ini memungkinkan masih
di mana di Pasar Pramuka Jakarta Timur masker mencapai 1,5 juta per box, yang di mana ini sudah tidak sewajarnya. Seperti sebelum terjadinya COVID-19, harga masker hanya biasa-biasa saja. Namun setelah terjadinya virus COVID-19, terpaparnya COVID-19, ini menyebabkan harga masker itu sudah sangat melonjak naik. Hal ini tentu menjadi sebuah masalah bagi masyarakat Indonesia. Namun akan hal ini salah satu solusi agar masker itu tetap tercukupi bahwa dengan penggunaan masker bagi masyarakat yang sudah terpapar saja, sehingga masyarakat yang belum terpapar COVID-19 bisa tidak tertular dengan hal tersebut. Kemudian berdasarkan WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia telah memperingatkan bahwa alat pelindung seperti masker dan kacamata yang digunakan oleh petugas kesehatan sebagian sudah habis. Hal ini membuktikan bahwa tingkat masker di Indonesia ini sudah sangat sedikit, sehingga negara harus memiliki upaya agar penggunaan masker di Indonesia ini harus dipal. Sebagaimana salah satu kesehatan Kota Bandung mengatakan bahwa mereka belum bisa membeli masker N95 karena harga yang tak memungkinkan. Mereka hanya bisa menggunakan masker bedah, yang dimana masker itu sehari-hari digunakan dalam proses bedah, sehingga hal ini membuktikan bahwa belum terdapat keefektifan dengan adanya masker, yang dimana masker N95 ini sangat diperlukan. Ini dibuktikan bisa menangkal virus corona, yang dimana salah satu upaya dari Kesehatan Bandung yang dia dengan membuatnya organisasi kesehatan, yang dimana terdiri dari 5 organisasi. Yang pertama, Ikatan Dokter Indonesia. Kemudian yang kedua, Persatuan Dokter Gigi Indonesia. Kemudian yang ketiga, Perawat Nasional. Kemudian yang keempat, Ikatan Bidan Indonesia. Kemudian yang kelima, Ikatan Apoteker Indonesia. Hal itu dibuat oleh organisasi Kota Bandung, yang dimana ini digunakan sebagai upaya agar bisa menangkal terjadinya atau terpaparnya virus corona di wilayah sana. Di sini bisa kita lihat bahwa hal ini membuktikan bahwa petugas kesehatan saja masih memiliki fasilitas yang kurang. Bagaimana apabila masker tersebut diberikan kepada masyarakat yang tidak terpapar virus corona? Lalu